Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, semuanya masih semangat? Ada yang tidak masuk tahunnya hari? Ada. Siapa? Kuliah absen. Oh ya, di sini ada Dika Saputra ya. Ya, sebelum kita mengawali pertemuan kita atau aktivitas kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai aktivitas kita, silakan ketua kelas sementara pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Alhamdulillah ya, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita harus kita dahului dengan membaca doa. Ya, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Ya, kemarin kalian sudah belajar tentang apa di mata pelajaran geografi? Kemarin sebelum masuk ke part ini apa yang kalian pelajari kemarin? Tentang wilayah Desa. tentang apa lupa? Ya, tentang wilayah dan wilayah. Ya, sekarang kita masuk materi keuangan desa dan interaksi keuangan desa dan kota. Ya, jadi pada kesempatan hari ini terkait dengan materi kita hari ini, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari adalah menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Nah, itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian untuk indikatornya di sini menjelaskan struktur keuangan desa dan kota. Pada kesempatan pada hari ini kita akan belajar materi tentang pengertian desa, unsur-unsur desa dan karakteristik desa. Dan itu. Jadi apa tujuan kita mempelajari interaksi keuangan desa kota ini? Jadi tujuannya di sini agar kalian bisa mengetahui, bisa menjelaskan struktur keuangan desa kota yang berkaitan dengan pengertian desa, kemudian ada unsur-unsur desa dan karakteristik desa. Atau kalian bisa menganalisis ciri-ciri desa itu seperti apa nanti. Jadi itu tujuan kita belajar materi tentang interaksi keuangan desa dan kota. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru mau bagi kelompok kalian dulu. Ya, kita gunakan kelompok yang semula ya. Di kelompok 1 ada Nani Aryani, Samia Puspadewi, Ayu Mutari, Dika Saputra, Reni Handayani. Kemudian di kelompok 2 ada Nurpala, Adriawan, Erni Julianti, Tari Suparniwati, dan Kurnia. Kemudian untuk kelompok 3 masih sama. Ada Sari Ulami, Lestari, Daniel Didi, Sani Umani, sama Azman. Nah, kemudian ada kelompok 4 Dena Arsari, Erin Agustiani Putri, Arsika, Hamdani Arifin, dan Enrico. Jadi itu kelompok kalian untuk diskusi kita pada kesempatan hari ini. Ya, sebelum Ibu Guru menjelaskan tentang materi interaksi keuangan desa kota, kalau Ibu Guru menyebut kata desa, kira-kira di benak kalian itu apa yang itu? Kalau Ibu Guru menyebut kata desa, angkat tangan yang bisa. Apa Nurpala? Desa merupakan suatu wilayah yang ada di permukaan bumi dengan kondisi alam yang masih sangat terjaga. Kemudian masyarakat desa masih bersifat homogen dengan mata pencaharian masih bergantung pada
jadi kalau ibu gurunya berdesa di benak kalian itu apa yang muncul kira-kira? Desa merupakan suatu wilayah yang ada di tempat ini dengan memiliki kondisi alam yang masih sangat terjaga. Memiliki kondisi alam yang masih sangat terjaga. Apa lagi? Ya, Nani Ariani. Ya, tradisi masyarakat yang masih melekat. Apa lagi? Apa? Kalau ada yang menyebut desa, apa yang terpikirkan di benak kalian itu apa? Apa? Selain tadi ada istiadat yang masih melekat, apa lagi? Ya. Apa lagi? Masyarakat yang bersifat Ya. Jadi itu ya. Kalau ada yang menyebut desa nanti ada sawah yang luas, kemudian iklim yang masih sejuk. Tadi itu kita tidak jauh akan mempelajari masalah tentang karakteristik desa. Nah, silakan kalian amati di buku paket kalian halaman 34, di situ ada gambar. Nah, dari kedua gambar itu kira-kira gambar yang mana yang menunjukkan aktivitas desa? gambar yang A. Nggak usah rebutan, rebutan. Gambar yang A. Ya, gambar yang mana kira-kira yang menunjukkan aktivitas desa? Yang A. Yang A. Kenapa? Karena apa? Pak Arifin. Ya, yang lain. Dari kedua gambar itu kira-kira gambar yang mana? Ya, yang merupakan aktivitas masyarakat desa. Ya, Nani Ariani. Kenapa? Alasannya apa? Ya, apa lagi? Ya. Ya, selain itu apa lagi? Apa yang salah? Ya, kenapa? Apa penjelasannya yang salah? Kenapa mengatakan yang A ini merupakan aktivitas masyarakat desa? Karena di gambar ini seorang warga yang mengambil rumput, ada kemungkinan rumput ini rumput bahan ternak mereka. Ya, ya, jadi itu kan. Jadi di gambar ini sudah jelas di sini mana aktivitas masyarakat desa, mana aktivitas masyarakat kota. Kalau yang B ini kenapa dia bukan termasuk aktivitas masyarakat desa? Karena ada transportasi yang memadai. ya, karena gambar yang B ini transportasinya sudah memadai, kemudian jalan rayanya sudah bagus, sarana dan prasarana sudah bagus. Jadi itu ya gambar yang A yang menunjukkan aktivitas masyarakat desa. Jadi Guru akan menyampaikan sedikit tentang materi pengertian desa, unsur-unsur desa dan karakteristik desa. Ya, di sini sudah ada ya pengertian desa. Di sini sudah ada pengertian desa. Ya, secara umum. Nah, di sini desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, mempunyai organisasi pemerintahan, terletak langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Jadi itu hanya masih pengertian desa secara umum. Ada pengertian desa dari beberapa ahli. Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi istilah desa ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi yang artinya tanah kelahiran atau tanah tertumpah. Ya, nah, Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa
desa dari beberapa ahli, kemudian ada perwakilan desa dari menurut undang-undang. Jadi pada intinya desa ini memiliki merupakan kesatuan masyarakat hukum. Nanti di situ ada memiliki wewenang untuk mengatur, kemudian untuk mengurus kepentingan masyarakatnya. Jadi intinya sama saja walaupun banyak pengertian desa dari beberapa ahli. Nah, sekarang kita lanjut ke untuk membentuk perkembangan potensi desa tersebut. Apakah desa berkembang atau tidak tergantung dari ketiga unsur desa. Ya, kemudian untuk ciri-ciri desa. Karakteristik atau ciri-ciri desa. Yang pertama di sini kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. Kemudian pertanian sangat bergantung pada industri. Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Struktur perekonomian bersifat agraris. Kemudian hubungan antara masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Nah, yang perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol terjaga, kemudian masyarakatnya masih bercocok tanam dalam bidang agraris, dari segi sosial seperti apa. Jadi dibedakan dia mana yang kondisi fisik, mana